Yang pertama adalah hasad, ya, hasad. Hasad itu artinya apa? Hasad, hasad artinya karohah, benci kalau ada orang dapat nikmat. Itu cukup disebut dengan hasad. Kita benci saja ada orang dapat nikmat, berarti kita sedang hasad sama dia. Dia naik pangkat, kita benci. Dia naik haji, kita benci. Dia baru beli mobil baru, kita benci. Dia bersihan, kita benci. Dia cantik, kita benci. Dia tampan, kita benci. Itu namanya hasad, ya. Itu namanya hasad. Maka hati-hati karena hasad ini pengaruhnya sangat dahsyat. Makanya dalam hadis yang disebut oleh para ulama, ya, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Hati-hatilah kalian terhadap hasad. Sungguhnya hasad itu akan memakan amal-amal soleh, pahala-pahala sebagaimana api yang memakan kayu. Kalau api sudah membakar, kayu cepat habis. Hasad pun demikian. Kenapa? Karena susah orang hasad. Kebanyakan orang hasad dia tidak menyembunyikan dalam hatinya. Orang yang bisa menyembunyikan hasad dalam hatinya itu orang yang mulia. Dia lawan hasad tersebut. Kebanyakan orang tidak. Kebanyakan orang akan nampak dari perkataannya, dari sikapnya, dari komentarnya. Nampak sekali dia hasad. Sehingga gara-gara dia mewujudkan hasadnya dalam perkataannya, dalam komentar, dalam tulisannya, dalam perbuatannya, maka dia akhirnya menzalimi orang yang dia hasati. Akhirnya dia transfer pahala dia kepada orang tersebut. Ya, maka waspada dengan hasad. Dia adalah dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta, itu dosanya iblis, atau di langit adalah dosanya iblis kepada Adam, di mana iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Ya, bagaimana cara melawan hasad? Ya, banyak pembahasannya, tapi intinya di antaranya kita harus tahu bahwasanya ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho dengan bagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya jadi cantik seperti dia, saya jadi tampan seperti dia, saya jadi kaya seperti dia, belum tentu saya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada saya qanaah. Belum tentu saya jadi dia, saya bisa bersyukur kepada Allah, belum tentu, ya. Betapa banyak orang diberikan kenikmatan dia tidak mampu untuk mensyukurinya. Maka seorang tatkala hasad, dia harus lawan, jangan dia diamkan. Di antara cara kita melawan hasad, kita katakan orang yang pertama kali kita zalimi ketika kita hasad adalah diri kita sendiri. Sungguhnya yang sakit hati siapa? Kita. Orang kita hasati, dia santai-santai saja. Maka kita sungguhnya telah sedang menyakiti diri kita sendiri ketika kita hasad sama orang lain. Maka jangan kita menzalimi diri kita sendiri dengan hasad. Terus kalau kita hasad, apakah dia akan menjadi terjatuh, dia menjadi terjungkal, dia menjadi rendah? Tidak, dia baik-baik saja. Kita yang sengsara gara-gara mengikuti hasad kita. Maka lawanlah hasad tersebut, minta kepada Allah, ya Allah bersihkanlah hatiku. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Janganlah kau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman, ya. Maka ini hasad penyakit berbahaya, harus dilawan. Kalau ada orang kita hasad, kita puji dia, kita berusaha kenal dengan dia, kita berusaha kasih hadiah sama dia. Terkadang kita hasad sama teman kantor kita, terkadang kita hasad sama tetangga kita, terkadang kita hasad sama teman ngaji kita. Maka bersihkan hati kita.